Kalian pasti tahu yang namanya jump scare, sebuah hal yang sudah umum di dunia videografi, entah itu untuk video konten, film, ataupun video game. Tapi apa yang membuat jump scare ini menjadi sebuah hal yang mendebar-debar? Bagaimana cara membuat jump scare yang bagus, dan juga bagaimana sejarahnya? Jadi inilah seni jump scare. Jadi apa itu jump scare? Kenapa bisa ada? Kalau menurut kolidictionary.com, jump scare memiliki dua definisi. Pertama, jump scare dapat diartikan melompat dari tempat bersembunyi untuk menakuti orang lain. Dan kedua adalah kemunculan sebuah objek atau gambar-gambar secara tiba-tiba dan biasanya disertai dengan musik atau dentuman yang sangat keras. Mungkin seharusnya tanpa sumber tadi pun kalian sudah tahu apa arti dari jump scare ini. Jadi bagaimana dengan sejarahnya? Secara sejarah, jump scare pertama kali digunakan untuk film. Nah, memang jump scare sendiri merupakan salah satu teknik yang digunakan para direktor film dengan tujuan untuk kagetkan penonton. Dan teknik jump scare sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1941, yaitu pada film Citizen Kane. Yang mana di film itu terdapat adegan transisi yang sangat tiba-tiba seperti ini. Your man acted kind of funny sometimes, but I know what to handle. Need a lot of service? Yeah, but I know what to handle him. Like the time his wife left him. Dan kalian tahu apa tujuan dari adegan jump scare tadi? Ya, untuk membuat kaget penonton agar tidak tertidur saat film diputar. Buat tujuan yang sangat logis, bukan? Tapi sayangnya pada tahun itu, teknik mengkagetkan tadi itu masih belum disebut sebagai jump scare. Sehingga banyak orang yang bilang kalau jump scare resmi pertama kali diimplementasikan di film Cat People pada tahun 1942. Dan jump scare itu seperti ini. Sehingga sejak itulah jump scare menjadi sebuah teknik yang populer untuk film-film horor. Dan teknik jump scare ini mulai sering muncul pada film-film yang dirilis tahun 80-an. Bahkan memang merupakan hal yang umum hingga sekarang. Itu untuk film. Bagaimana dengan video game? Untuk jump scare pada video game pertama kali dilakukan oleh game Rescue of Factalos yang dirilis pada tahun 1985. Yang memang pada tahun 80-an adalah tahun di mana teknik jump scare ini sedang booming-boomingnya. Dan game yang mempopulerkan formula jump scare sendiri adalah game Resident Evil series. Dan ternyata ada satu game lagi yang sangat mengandalkan formula jump scare yang memang sangat populer dan juga ikonik pada tahun 2014, yaitu game Five Nights at Freddy's. Lalu selain game, bagaimana dengan sebuah iklan? Iklan yang pertama kali menggunakan jump scare adalah iklan kafe pada tahun 2004 yang merupakan brand minuman energi dari Jerman. Intinya sampai sekarang jump scare ini masih menjadi teknik yang sangat umum dalam hal dunia perfilman dan videografi. Tapi ternyata dalam membuat sebuah jump scare itu tidak mudah. Jadi, apakah kalian tahu kalau jump scare bukan hanya sekedar ngagetin? Mungkin untuk mengagetkan saja itu sudah bagus di tahun 1940 sampai 1980-an. Tapi karena sekarang terlalu banyak film atau video jump scare, membuat formula jump scare ini jadi gampang ditebak. Yaitu pada scene awal kalian akan diberi scene yang sangat tenang dan sunyi, lalu tiba-tiba kalian akan diberi visual yang sangat disturbing dan diiringi dengan musik yang sangat keras dan mengganggu. Dan karena formula tadi itu sudah ditebak, hingga para penonton tidak akan kaget lagi. Sehingga sekarang jump scare ini sudah banyak variasinya. Bahkan banyak orang yang mengategorikan jump scare ini. Pertama adalah good jump scare dan yang kedua adalah false scare. Yang mana pada intinya good jump scare adalah jump scare yang bagus dan false scares adalah jump scare yang buruk atau bisa dibilang mudah ditebak. Salah satu contoh good jump scare adalah scene pada film Insidious yang dirilis pada tahun 2010. I can still hear that voice.
Karena pada scene tadi kita diawali dengan melihat ketenangan karena ruangan pada scene tadi itu didominasi oleh warna biru, mulai dari warna ruangannya dan baju yang dipakai oleh sang aktor. Karena banyak yang bilang kalau biru merupakan warna yang tenang, tapi ternyata tanpa disangka muncul makhluk halus berwarna merah di belakang orang yang berpakaian biru tadi, sehingga jumpscare itu terbilang cukup berhasil. Lalu, bagaimana dengan false scares? Contoh false scares biasanya memiliki beberapa faktor, seperti penggunaan transisi cepat yang terlalu sering, sehingga membuat jumpscare yang berikutnya mudah ditebak. Untuk contoh film yang memiliki false scares adalah pada film Friday Night 13 Ghost to New York. Gimana? Apakah kalian kaget? Sepertinya tidak. Itu disebabkan scene tadi memiliki beberapa faktor yang membuat jumpscare di film-film ini jadi mudah ditebak, seperti suara yang tidak ramai dan lain-lain. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah jumpscare yang dibilang bagus dan jelek itu sesuai? Atau kalian malah berpikir sebaliknya? Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian penikmat jumpscare? Atau kalian malah penyuka film horor yang tidak menggunakan jumpscare? Silahkan komen. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.